أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dengan kudrah irada Allah wa inayah. Pada hari ini, hari Selasa, kembali kita bisa melanjutkan kajian tafsir Al-Quran Surah Al-Ghashiyah. Dan insyaAllah pada hari ini kita akan mengkaji Al-Ghashiyah ayat ke-10 dan selanjutnya. Bagi ibu-ibu dan rekan-rekan semua yang bergabung, silakan untuk bergabung bersama kami dalam kajian tafsir Al-Quran. Ya, rutin setiap hari Selasa di Rumah Tahfidz Al-Quran atau melalui channel YouTube dan channel Facebook. Surah Al-Ghashiyah. Kemarin kita sudah sampai ayat 9. Ya, bahwa di akhirat Allah menjelaskan dua golongan. Golongan yang pertama ada yang wujuhu yauma idin khasyi'ah. Ada orang-orang yang waktu itu mukanya ketakutan, tertunduk. Ada orang-orang yang wujuhu yauma idin naimah. Mukanya itu penuh dengan kenikmatan, berseri-seri. Kenapa? Lisa'iha radiyah, karena mereka merasa puas dengan apa yang telah mereka lakukan. Balasan dari Allah terhadap orang-orang yang beriman. Jadi kalau disebutkan wujuhui itu menerangkan orangnya. Jadi ayat 8 dan ayat 9 menerangkan kondisi orang yang berada di surga. Wah, nanti orang yang di surga itu mukanya akan berseri-seri, bahagia, bagaikan bulan. Lisa'iha radiyah, karena usaha yang mereka lakukan. Pada ayat 10 yang akan kita bahas ini berbicara tentang tempatnya. Jadi kalau ayat 8 dan 9 itu bicara orangnya, ayat 10 bicara tentang tempatnya, yaitu fi jannatin aliyah, di surga yang tinggi. Di surga yang tinggi. Sampai ayat ke-11 ini menerangkan kondisi tempatnya di surganya. Fi jannatin aliyah, wujuh yaumidin naimah, orang-orang yang mendapatkan kenikmatan itu ada fi jannatin aliyah, di surga yang tinggi. La tasma'u fiha lagiyah, di surga dia tidak mendengar perkataan yang sia-sia. Sia-sia, bukan si B ya. Yang tidak berguna. Fiha ainun jariyah, di surga itu terdapat mata air yang mengalir. Fiha sururum marfu'ah, di dalamnya terdapat dipan-dipan yang ditinggikan, ya. Wa aqwabum maudu'ah, gelas-gelas yang diletakkan, bukan diletakkan, diletakkan. Wa namariku masfufah, dan bantal-bantal yang disusun. Wa zarabiyyu mabsusah, dan permadani-permadani yang dihamparkan. Yang menerangkan di surga dari ayat 10 sampai ayat 11. Ini menggambarkan bahwa surga itu sangat luar biasa indahnya. Oke, kita bahas ayat 10 dulu. Fi jannatin aliyah, nah, di dalam surga yang tinggi. Nah, berarti surga itu ya tinggi.
Bahkan dalam Al-Quran dan hadis disebutkan surga itu bertingkat-tingkat. Ya, saking tingginya surga itu melewati langit. Langit ada berapa lapis? Nah, surga mah di luhurna langit. Di luhurna Sidratul Muntaha. Lamun kaluhur disebutna darajat. Lamun kahandap disebutna darokat. Jadi kalau surga itu namanya darajat. Tapi kalau neraka darokat. Gitu ya, handapeun. Gitu ya. Dalilna surah naon? Surga itu tinggi. Surah An-Najm. Ayatnya berapa? Yang hafal tuh dikasih hadiah. Mogi-mogi. Surat naon An-Najm. Ayat sabra tong ninggal Quran ya. Surga itu tinggi. An-Najm. Ya betul. Betul, dapat hadiah. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan sungguh Nabi Muhammad telah melihat Jibril dalam bentuk yang lain. Indah Sidratil Muntaha, di Sidratul Muntaha. Indah Jannatul Ma'wa. Di sana ada surga yang menjadi tempat tinggal. Jadi surga itu letaknya di atas Sidratul Muntaha, bertingkat-tingkat. Gitu. Ya. Dalam ayat lain disebutkan surah Toha ayat 75 sampai 76. Siapa yang hafal dapat hadiah lagi. Kita lihat. Surah Toha 75 76 dikasih ayatna ya, keluarna. Awalna. Udah taluknya. Wa may ya'tihi mu'minan, dan barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan beriman. Qad amilas shalihat. Nah, kemudian dia telah beramal soleh dengan sungguh-sungguh. Lahumud darajatul ula. Maka mereka itulah orang-orang yang akan memperoleh tempat-tempat yang tinggi, mulia. Jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Surga-surga Aden yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya. Wadzalika jazaa'u man tazakka. Itulah balasan bagi orang yang membersihkan diri. Itu tuh. Jadi di sini ada kalimat lahumud darajatul ula jannat. Mereka mendapatkan darajat yang tinggi, yaitu surga-surga. Berarti surga itu tingkatannya bertingkat-tingkat. Ya, seperti neraka pun bertingkat-tingkat. Aya anu kelas ekonomi, eksekutif, anu VIP, anu VVIP, tinggal milih. Mending neraka kelas VVIP, mending surga kelas ecek-ecek. Mending mana? Yang mana? Mending neraka VVIP yo. Atau surga kelas rendah, cek kelas ekonomi lah. Mending mana? Mending langsung mending kelas surga paling tinggi. Ya, aika hayang gede. Gitu ya. Jadi surga itu tingkat yang paling rendah sampai tingkat paling tinggi. Gitu ya. Itu surat Toha. Ayat berapa tadi? 75 sampai 76.
Yang dimaksud dengan mereka mendapatkan tingkatan surga itu adalah mereka itu orang-orang yang memperoleh tempat-tempat tinggi, sesami fi jannatin aliyah. Maksudnya mereka mendapatkan surga yang mendapatkan tingkatan yang tinggi dan kamar-kamar yang aman serta tempat-tempat yang baik. Jadi semua surga mah tempatnya baik. Ya, ada berapa tingkatan? Banyak. Pertama pintu. Kalau 8 pintu, tingkatannya banyak. Dina hadis disebutna ada 100 tingkatan. Inna fil jannati mi'ata darajah. Surga itu ada 100 tingkatan. Adallahu lil mujahidina fi sabilillah, fi sabilih. Allah persiapkan untuk para mujahid, para pejuang di jalan Allah. Kullu darajatain ma bainahuma kama bainas sama'i wal ard. Ya, di antara tingkatan-tingkatan itu ya jaraknya antara langit dan bumi. Jadi dari tingkatan 1 sampai tingkatan 2 itu jaraknya antara langit dan bumi. Jauh pisan. Ya, ana langit seberapa lapis? 7 lapis. Nah, antara surga dan neraka antara surga dan neraka. Antara surga ke surga lagi itu jarak nate seperti jarak langit dan bumi sejarak 7 lapis itu. Jadi seolah-olah kita ke atas. Kalau misalnya di sini santai-santai lihat surga level bawahnya hadapan ustadz misalnya misalnya santai-santai di sini surga level paling rendah misalnya contoh ustadz paling tinggi gitu kan. Talamun ningali kalhur teh sisigan ningali bintang-bintang. Tapi bisa berkunjung. Gitu. Enak aja. Ya, maaf tuh. Ya, istilah kata Nabi, jarak antara 2 surga yang berdekatan itu sejauh jarak langit dan bumi, jauh. Ayeuna we ningali langit lapisan gaji katingali teh ayeuna. Henteu teh katingali, nu katingali mah awan. Langit lapis pertama pun teu katinggal. Jadi gitu. Jadi antara jarak surga yang berdekatan itu sejarak antara langit dan bumi. Kemudian kata Nabi, fa idza sa'altumullah, maka apabila kamu meminta kepada Allah, meminta surga, fas'aluhul firdaus, maka mintalah surga firdaus, maka minta surga firdaus. Fa innahu awsatul jannah, karena surga firdaus itu surga yang paling tengah, wa a'lal jannah, surga yang paling tinggi, wa fauqahu arsyur rahman, dan di atasnya ada singgasana Allah yang maha rahman, wa minhu tabjuru anharul jannah, dan di sanalah keluar mata air sungai-sungai yang bercabang. Jadi kata Nabi, lamun minta surga ke Allah, mintalah surga firdaus. Jadi surga firdaus handapkeun pisan arsy rahman. Dia bisa memandang wajah Allah dengan dekat gitu ya. Jadi paling tinggi surga firdaus. Jadi entong ya Allah abi mah tenan naon surga paling rendah oge entong. Kudu paling tinggi. Dina gajretna oge nya teu firdaus atuh handapeunana. Ya, seperti di dunia punya cita-cita tiap tinggi ingin dapat gaji 10 juta 100 juta di akhirat tidak paling tinggi. Ya, ada sahabat Nabi yang ngomong gini, ya Rasulullah, apa yang kamu pinta wahai Robiah al-Aslami, namanya Robiah al-Aslami. Ya Rasulullah, abdi mah teu muluk-muluk permintaan abdi mah. Ya, abdi mah hoyong jeung anjeun di surga. Teu muluk-muluk kumaha ka eta mah muluk atuh. Ya, jadi Robi al-Aslami itu terkenal sahabat Nabi yang merupakan santri Nabi, jadi nggak punya rumah, tinggalnya di emperan Masjid Nabawi ya, yang disebut dengan Ashabus Suffah.
Jadi termasuk Abu Hurairah, Abu Rabi al-Aslami, Anas bin Malik sana itu tara tinggal santri-santri asrama itu. Jadi kalau ini Masjid Nabawi kotak itu kan tadi dia aya asrama Nabi pinggir mimbar rumah nate. Tah Rabi al-Aslami teh setiap hari teh kieu nya tiap malam teh berdiri di pintu Nabi. Tiap malam begadang. Ya mungkin bari murojaah Al-Qur'an gitu. Sambil begadang nunggu di pintu Nabi. Bilih Nabi aya keperyogian. Aku siap siaga selalu membantu Nabi gitu. Nah, suatu hari kepergok pas Nabi keluar gitu kan. Pas Nabi keluar Robiah kenunutan di payunan bumi. Apa yang kamu lakukan? Aku standby ya Rasulullah. Standby tanya. Aku selalu always ya Rasulullah, tidak pernah never gitu ya. Aku selalu di sini untuk membantumu Rasulullah. Nabi terharu dengan perbuatan santrinya itu. Kata Nabi, apa yang kamu pinta Robiah pasti akan aku doakan. Oh, sok nyanakan cai wudu keningnya. Robiah, aku pasti akan kabulkan. Itu cek Nabi teh. Ai pian Robiah. Ya Rasulullah, nanti dulu ya. Jangan keemutan ayeuna. Nanti aku akan kasih tahu apa yang aku inginkan. Pula terus kemudian kembali ke asramanya dan Rabi'ah mikir minta naonnya. Minta mobil gitu ke Rasulullah, minta istri, minta rumah, minta uang. Ya kalau kudu Nabi terus didoakan masih diijabah. Ketemu lagi Nabi besoknya. Kata Rabi'ah, aku ini as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, aku ingin menjadi temanmu di surga. Gitu. Jadi permintaan teh, ya aku ingin menjadi temanmu di surga ya Rasulullah. Jadi si pola pikirnya itu udah akhirat sahabat mah. Sudah tidak ada pola pikir dunia. Namun aya nama ustad nyarios hoyong naon salama teh cek sama teh hoyong mobil gitu, hoyong naon penik teh hoyong imam anu soleh jeung ganteng. Aduh dunia kan eta mah gitu untuk meraih akhirat gitu nya. Tapi kalau Rabi'ah al-Aslami mah aduh eta pikiran teh aku ingin naon tadi menjadi temanmu di surga. Nah, tambahan aku ingin mendapatkan syafaatmu itu dua. Ini hadis lain mah. Ya, Nabi rewas dengan kata-kata Rumiah tersebut. Awal ghairu dalik. Benar eta tidak ada lagi. Coba yang lain. Yang itu berat gitu. Ya, biar aku saja. Itu ya. Berat eta. Awa ghairu dzalik gitu kepada Rubiah. Soalnya Nabi itu tong eta berat soalnya mengatakan demikian. Anu lain itu selain eta mah berat. Kata Rubiah, huwa zaka. Enggak ada itu saja ya Rasulullah. Enggak ada yang lain. Aku cuma ingin jadi temanmu di surga. Atau lamun kurang ya Rasulullah yang jadi pembantu anjeun we di surga. Kayak pembantu oge di surga mah da. Apa Rasulullah pasti syukur Firdaus. Dia memilih wadaka ya Rasulullah. Enggak ada lagi yang lain. Kata Nabi, oke. Kalau kamu kekeh petekeh memilih hal itu. Kan kekeh petekeh teh bahasa Indonesia. Kalau kamu ingin seperti itu. Fa'ini ya, Nabi naon fa inni bikasratis sujud. Ayo bantulah aku wahai Rabi'ah. Bantu aku untuk mewujudkan keinginanmu dengan memperbanyak sujud. Ta eta. Tetep walaupun kahoyongna gede ya, tapi Nabi tidak bisa membantu 100%. Harus ada naon? Harus ada kembali kepada diri kita, harus ada usaha kita. Karena Nabi, bantu aku
Kalau kamu ingin demikian, surga yang paling tinggi bersamaku, bersama teman, jadi temanku di surga, bantu aku untuk memperbanyak sujud. Maksudnya melaksanakan sholat sunnah, itu mau sholat subuh ke keberangan tadi. Dek mendapatkan surga yang tinggi. Gitu ya. Jadi memperbanyak sholat sunnah gitu. Tahajud, rawatib, dan lain sebagainya. Karena nanti tingkatan surga sesuaikan dengan tingkatan amalnya, gitu ya. Tingkatan amalnya. Ada yang amal paling rendah, namun sholat wajib pukul, tingkatannya paling lebih rendah. Yang suka melaksanakan sholat sunnah lebih tinggi. Yang sudah melaksanakan sholat-sholat yang lain lebih tinggi, sedekah lebih tinggi. Jadi bihasbi amalihi, tergantung dengan amalnya. Menghafal Quran itu lebih tinggi lagi. Ya, Nabi pernah bersabda dalam hadis, ya, yuqal li sahibil Quran, Allah berkata kepada para penghafal Quran, ya, pembelajar Al-Quran, iqra, bacalah, wartaqi, naiklah. Jadi kata Allah, bacalah, naiklah. Ya, kama warattil, dan tartilkanlah. Kama turattiluka fid dunya. Mana engkau mentartilkannya di dunia. Fa inna manzilaka, karena sungguh kedudukanmu di surga, fi akhirati surati taqra, di akhir surat yang engkau baca. Jadi kedudukan di surga itu sesuai dengan bacaan dan hafalan kita. Semakin banyak hafalan, semakin tinggi derajat surganya. Bahkan ada ulama yang mengatakan dalam hadis tersebut bahwa tingkatan surga itu sesuai dengan jumlah ayat yang ada pada Al-Quran. Di Al-Quran ada seberapa ayat? 6.000. Saya cek ulama sebagian mengatakan surga itu ada 6.000 tingkatan. Tingkatan yang paling tinggi berarti tingkatan Firdaus tadi. Jangan pernah merasa namanya putus asa dalam menghafal, karena itu menentukan tingkatan di surga. Ya, gitu. Jadi dalam menghafalkan Quran teh kudu semangat, harus karena Allah, bukan karena yang lain, supaya surga anakku Allah ditinggikan terus menerus. Ya, Nabi bersabda dalam hadis lain tentang jannatin aliyah, surga yang tinggi. Inna ahlal jannah yatara'una ahlal ghuraf min fawqihim kama yatara'una al-qawkab ad-dar dariyal ghabira fil ufuq min al-masyriq awil maghrib litafaduli ma bainahum. Sungguh penduduk surga bisa saling melihat dengan ahlul ghurfah, penduduk surga yang lebih tinggi tingkatannya. Jadi penduduk surga nuhanap bisa menjadi penduduk surga yang di atasnya ngagupai. Ya Ustaz Rifan, abdi dihandap. Oh iya, itu saat ya. Oh itu pen itu anu orang Cikajangnya. Ya, punten Ustaz di luhur. Salna. Sebagaimana mereka melihat bintang yang terang di langit yang memancarkan cahaya di ufuk timur sampai ufuk barat. Saking tinggi nanya tapi bercahaya. Kenapa mereka berbeda-beda tingkatannya? Litafaduli ma bainahum, karena mereka surga itu bertingkat-tingkat amalnya. Maka bertingkat-tingkat pula surganya. Jadi rajin ibadahnya lebih banyak, ya surganya lebih tinggi. Ilmunya lebih tinggi, diamalkan lebih tinggi juga derajat surganya. Ya, kemudian para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, tilka manazilul anbiya la yuballighu ghairuhum. Kata para sahabat, wahai Rasulullah, apakah tingkatan yang tinggi itu adalah tempatnya para nabi yang tidak bisa digapai oleh selain mereka? Apakah paling tinggi di surga para nabi tingkatannya yang tidak bisa digapai oleh siapapun? Maka kata Nabi, qala bala walladhi nafsi biyadihi rijalun amanu billah wa sadaqul mursalin. Ya, kata Nabi apa? Tidak demikian, wahai para sahabatku. Bahkan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, itu adalah tempatnya orang-orang yang beriman dengan benar kepada Allah dan membenarkan ajaran para rasul. Jadi
Kita nu tinggi teh bukan hanya para nabi, tapi semua yang beriman kepada nabi dengan benar dan membenarkan ajaran Rasul pasti akan sejajar derajatnya jeung surga. Jeung surga jeung nabi. Jajar tingkatannya sama nabi. Jadi bukan hanya nabi yang paling tinggi. Ya, jadi kita nu handap ningali ka nu luhur terus ningali ka nu handap. Ya katingali gitu, katingali karena Allah berikan izin untuk melihat yang atas. Kumaha atuh nu handap jadi sirik kitu ka nu luhur, iri, dengki, meni di luhur dirinya abi di handap. Kata Nabi tidak ada penyakit hati satupun di surga. Ieu terus dihapus hatena bersih. Ieu moal aya iri, moal aya dengki, moal aya syirik. Gitu, moal aya. Tapi biasa naik. Biasa naik. Ke tanggal kalapat biasa. Kan dengan amal yang kita pakai Derajat, nah. bisa. Biasa. Biasa. Tapi nanti kan ada keputusan akhir. Kamu di bawahnya, ini di atasnya. Udah nggak bisa naik lagi kan amalnya di dunia. Oh, itu biasa. Jadi kan kia walaupun dihanap di surga-surga, di surga-surga kene, walaupun dihanap tapi di surga-surga kene gitu. Jadi terus ketika emutan terus ketika emutan iri hoyong kaluhur itu, da emang Allah itu menempatkan sesuai dengan kadar amal soleh ini. Hoyong nganjang ya biasa lah nganjang sekali-kalinya. Duka teh can ke alaman. Engke we lah amun abi tos di itu di luhur bangka kadara dieu. Ya, terus saeukeun abug ya. Ya abug. Ya. Aya belum puwi ke nya di surga ku abdi saeukeun. Ibu pilih yang nganjang ka luhur nih hayu. Gitu. Tah nanti saat fase ini nih nu bagus nama aya kerahmanan Allah. Ada kemaharahmanan Allah, keutamaan karunia. Jadi kita senanya di Quran surat Tur ayat 21 teh bahwa ada karunia Allah ketika Allah mengangkat yang di bawah ke atas. Itu. Ketika apa? Ketika orang tuanya beramal maksimal. Terus si anak-anaknya, keluarganya beramal minimal. Maka sena orang tua itu bisa mengangkat anaknya ke atas. Ya walaupun beda level, misalnya anakna ibadahna teh nganu wajib hungkul, ngalaworakeun ibadah, melalaikan ibadah, tapi si anaknya jadi ahli surga. Tapi orang tuanya di atasnya. Maka yang di bawah cana ke atas. Bukan nun atas, tika bawahkeun. Itu yang dimaksud dengan Al-Quran wa yanqalibu ila ahli masruro. Kelak kami akan kembalikan dalam keadaan gembira kepada keluarganya. Atau dinamakan surat Tur-mah waladina amanu, orang-orang yang beriman, wa taba'atsum dzurriyyatum biiman, diikuti oleh keluarga mereka, anak cucu mereka, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan pertemukan mereka kembali di surga. Tah proses pertemuan teh kumaha? Nu handap dikaluhurkeun atau nu luhur dikahandapkeun, karena nanti bakal beda derajatna. Karena lamun orang tua lebih getol ibadah, anaknya teu getol-getol teuing gitu. Nah, tapi ka surga, nanti nu handap dikaluhurkeun. Nah, lamun anakna di luhur, tapi orang tua terangkat oleh anaknya. Dina hadis lain eta ayat nanya, tapi diangkat oleh anaknya di hadis mah. Dengan apa? Bistighfari waladikala. Diangkat nanti gara-gara istighfar, permohonan ampun anaknya kepada orang tua. Jadi bukan anak tidak bisa mengangkat, bisa mengangkat. Jadi lamun orang tua mah mengangkat anak dengan sebab amal orang tua, lamun anak mengangkat orang tua dengan sebab permohonan ampun kepada orang tua. Kenapa Nabi mengajarkan Rabbil firi wali walidaya supaya bisa mengangkat orang tua ke atas. Kalau orang tua di atas mengangkat anak. Ya. Gitu. Tapi jangan punya pikiran alhamdulillah abdi mah orang tua abi mah saroleh, anak saroleh, abi mah teu kudu amal-amal teuing loba-loba lah.
Oke, di akhirat keangkat ku pun bapaknya kun biang dihanap disurungkeun ku anak ka luhur. Di amalna biasa-biasa we, yang punya pikiran sih kitu. Yaitu bahwa orang tua mengangkat anak bibarokati, kita di ilmu kasir masana. Orang tua mengangkat anak ke surga lebih tinggi bibarokati amalil abai, dengan sebab barokah amal orang tuanya, sedangkan anak mengangkat derajat orang tua bibarokati du'ai abnaihi, dengan sebab barokah doa anaknya. Jadi anak nyebut astagfirullah terus robik firli, mendoakan orang tua wali walidayya warhamu maqamal masagira tiap hari, maka semakin tinggi derajat surga orang tua, diangkat ke anak terus. Nah, maka setelah orang tua yang heran, ya Allah ana li hadih, kenapa aku ada di sini wahai Allah, karena aku merasa tidak pantas di sini. Cek Allah naon, ada bistighfari waladikalak, ini disebabkan istighfar anakmu di hadis kita, permohonan ampun untukmu dari anakmu. Tak ini pentingnya gaduh waladun solihun, aset ya. Aset yang akan membawa kita kepada surga yang tinggi. Anaknya soleh ya lebih tinggi kok otomatis. Gitu. Jadi akan bersama derajat tinggi bersama para nabi, bukan hanya nabi saja tapi orang-orang yang beriman pun akan bersama nabi. Ya gitu. Nah, di sini walaupun surga itu bertingkat-tingkat dan orang yang bawah bisa melihat yang atas, maka kata Al-Quran tidak ada dengki, tidak ada iri, tidak ada penyakit hati satupun karena sudah Allah cabut. Seperti dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 47. Wa naza'na ma fi sudurihim min gillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Kami lenyapkan segala rasa benci, dengki, hati, penyakit hati yang berada dalam hati mereka, sedang mereka bersaudara duduk berhadapan-hadapan di atas dipan-dipan. Itu semua ayat naon? Iri, dengki, penyakit hati mulai. Di mana itu? Fi jannatin aliyah, di surga yang tinggi dengan berbagai tingkatannya. Kata Ibnu Katsir di sini yang dimaksud dengan fi jannatin aliyah itu artinya adalah fi jannatin rafi'atin bahiyatin fi ghurafatin aminun fil ghurafati aminun, di tempat yang tinggi, gedung-gedung yang tinggi, kedudukan yang tinggi ya, dalam ruangan-ruangan kamar yang mereka merasa aman, tidak ada kekhawatiran. Gitu surga teh geuning ya. Jadi tinggal milih yang mana. Kalau ingin surga yang paling tinggi, mintalah surga Firdaus, karena Firdaus adalah surga yang paling dekat dengan arsy Allah. Betul. Makhluk yang paling suci, paling tinggi, paling bercahaya, paling mulia, paling atas posisinya di surga dan paling luas adalah arsy Allah Ar-Rahman, karena itu layak dia beristiwa di atasnya. Dan orang yang lebih dekat kepada arsy, maka dia pun adalah orang yang bercahaya, lebih suci, lebih mulia ya, dibandingkan dengan orang-orang yang di bawahnya. Untuk itulah surga Firdaus adalah surga yang paling tinggi, paling mulia, paling bercahaya dan paling agung, karena dia dengan paling dekat dengan arsy Allah. Dan arsy Allah adalah atap surga Firdaus. Jadi surga Firdaus atapna teh arsy. Sehingga sana Allah Subhanahu wa taala. Tong dibayangkan dengan pikiran orang maka bayang ayeuna. Ya pasti bisa bertemu dengan Allah, menatap wajah Allah. Itu surga Firdaus ngaca dong. Gitunya ada orang suka ngomong gitunya. Mau hayang surga ngaca atuh gitunya. Tong kayang tong gede-gede ting. Sendinya mikirnya emperan surga ulah. Tukul surga Firdaus. Gitu. Maka Nabi tidak boleh seperti itu. Ya. Kata Nabi naon? Bersemangatlah. Ya. Untuk alama yanfa'uk, untuk menjemput apa yang bermanfaat bagimu. Jadi kudu optimis. Ya dibarengi dengan amal.
Ya, ini menunjukkan sebenarnya hadza yadullu ala anna al-firdaus fauqa jami'il jinan walidha qala sallam fa idza sa'altumullah fas'alullahu firdaus. Inilah menunjukkan bahwa firdaus berada di atas semua tingkatan surga. Karena itu Nabi mengatakan, bersabda, ya, dan mengajarkan umat untuk memperbesar harapan mereka. Jika kalian minta, mintalah firdaus. Cing gede harapan bahwa kamu akan meraih surga firdaus. Ya, dan kenikmatannya pun yang tidak ada taranya. Dalam Al-Quran surah Sajdah ayat 17. Saya apa? Sajdah 17 saya apa? Ya, oke, buka. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum. Tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti di surga. Yang indah min qurrati ayun, ma ukhfiya min qurrati ayun, yang indah dipandang mata. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas mereka yang kerjakan, yang mereka kerjakan. Ya, tidak ada seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti mereka, yang indah dipandang mata, sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Nah itu, ini berkaitan dengan hadis kata Nabi dalam diskusi, ya, Allah Ta'ala berfirman, a'dadtu li ibadis sholihin, aku telah menyiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh, mala ainun ra'at, sesuatu yang tidak pernah, kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata manusia, wala udunun sami'at, kenikmatan yang tidak pernah terdengar oleh telinga manusia, wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbesit dalam benak seorang pun dari manusia itu. Dakhran balhama atlitum alaih, kalau kalian mau bacalah Al-Quran surat Sajdah ayat 21 ini, ayat 17 ini, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayun jazaa'an bima kanu ya'malun, maka setiap jiwa seorang pun tidak mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Jadi surganya, nikmatnya tidak pernah ada yang tahu. Ya, jadi saking indah, dirahasiakan, jadi surprise, masih di balik tirai. Ya, lamun dina kuis teh mah naon kuis di balik tirai teh super deal. Mau tirai mana? Tirai 1, tirai 2 gitu. Tah, surga mah masih di balik tirai. Tapi kadang-kadang senang kata para ulama, orang itu kenapa tidak sungguh-sungguh meraih surga? Karena mereka lebih memilih yang terlihat daripada yang teringat. Terlihat dan teringat, tersurat daripada yang tersirat. Jadi surga mah masih kene gaib. Matakna orang ngalina nu nampak, kelihatan oleh mata kita. Dunia menjrung-jreng atuh hasilna, ya, dagang ayeuna harita kene karasakeun batikna, malak ayeuna harita kene karasakeun panenna. Tapi lamun surga malak ayeuna amal saleh teu karasakeun ayeuna, masih kene gaib. Bahkan seueur anu tidak percaya, apatis, bahwa aya bahwa henteu surga teh, tah anu kitu. Tidak yakin, maut teh beres. Nah, ini karena orang tidak yakin terhadap balasan Allah di surga. Tapi bagi kita yang beriman kepada rukun iman yang 5, yang ke-6, bahwa nanti itu ada hari akhir dan ada hari pembalasan, maka tadi teh cing nyarakin bahwa surga teh aya. Tingkatannya bertingkat-tingkat, tergantung amal kita. Jadi beruntung kalau kita masih suka menghafal Quran, karena surganya level tinggi, yang akan mengalahkan profesor-profesor, doktor-doktor yang S1, S2, S3, STLR. Pematunya jadi penghafal Quran mah teu yang gelarna bukan gelar dunia, tapi gelarna Firdaus. Ya, gelarna tinggi si Allah, ditempatkan di surga Firdaus bersama para nabi. Tepang jeung nabi. Cek nabi teh
Iya teh neng pihak teh orang Cikajang, cek Nabi Muhammad pas pendak. So sebenarnya juz di dunia 30 juz walaupun terus 3 tahun ya Rasulullah. Tapi alhamdulillah terus 30 juz. Teu sawios waktu semasanes ukuran tapi niat orang jeung iltizam orang anu istiqomah anu bakal ningkatkeun orang. Cek Rasul teh kitu meureun pamprok teh. Nya rancangan hiji deui mana? Orang Cikajang hiji deui gitu. Cek Rasul teh. Saha so Penny, luka Penny masih kana dihanapeun abdi. Soalna eta apakah nanti banyak mengeluh misalnya tidak ada penyakit hati. katanya di dunia misalnya tentang mengeluh entong pesimis optimis surga menantimu wahai anak-anakku gitu. Kita akan nyusul zat nur yang sudah ada dalam kemuliaan dan kenikmatan itu ya, kan jariah. Setiap yang kita hafal itu ada jariah kepada beliau insyaallah. Gitu ya. Jadi inti nama kudu siap-siap lah bahwa surga sudah menanti kita sesuai dengan amal soleh kita. Insyaallah kita akan lanjutkan tentang tafsir surah Al-Ghasyiyah ini ayat selanjutnya di pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah bagian teman-teman, mohon kita amalkan Quran surah 58 ayat 11 ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahullahu lakum. Hei orang-orang beriman, jika diinfokan pada kita, ayo kita share, luaskan supaya orang lain mendapatkan kenyamanan yang sama, maka cepat respon. Orang yang bisa meluaskan bagi orang lain, Allah akan luaskan titian kehidupan apapun yang amalkan dalam kehidupannya.